AI, teman atau ancaman? Bayangkan Anda bangun pagi, mendengarkan musik yang dibuat oleh AI sambil menyeduh kopi, dan asisten AI Anda memberitahu jadwal hari ini. Kehidupan kita kini semakin terintegrasi dengan AI. Namun, apakah perubahan ini merupakan peluang atau ancaman bagi kita? Pada era revolusi industri, mesin uap mengubah dunia. Saat ini, AI berada di pusat revolusi serupa. Lalu, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan AI? Apakah AI akan menjadi rekan kerja kita, atau justru mengancam posisi kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bandingkan revolusi industri dengan revolusi AI. AI, revolusi industri. Kedua saat revolusi industri, mesin menggantikan pekerjaan manusia yang repetitif, meningkatkan efisiensi. Demikian pula, AI mampu menangani berbagai tugas, seperti analisis data, penerjemahan, hingga komposisi musik dengan cepat dan akurat. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa AI bukan sekadar alat, melainkan entitas yang dilatih untuk tujuan tertentu di bawah pengawasan manusia. Saat ini, AI belum memiliki otonomi penuh dan masih memerlukan panduan dari manusia. Lalu, kita bertanya, apakah AI bisa melakukan pekerjaan lebih baik dariku? Perbedaan antara manusia dan AI membuat keputusan logis berdasarkan data yang luas, tetapi tidak memiliki emosi atau kemampuan penilaian moral. Misalnya, ketika seorang teman mengalami kesedihan, AI mungkin dapat memberikan kata-kata penghiburan standar, tetapi tidak bisa benar-benar merasakan atau memahami kesedihan tersebut. AI tidak memiliki empati, namun dapat memberikan respons optimal berdasarkan data. Sebaliknya, manusia mampu memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain. Begitu pula dengan kreativitas. AI dapat menghasilkan karya baru berdasarkan data yang ada, tetapi ide-ide inovatif dan orisinal masih menjadi domain manusia. Peluang baru yang diciptakan AI tidak perlu hanya merasa khawatir. Pada masa revolusi industri, meskipun mesin menggantikan banyak pekerjaan, banyak profesi baru juga muncul. Hal yang sama berlaku untuk AI. Profesi seperti analis data, ahli etika AI, dan pelatih AI mulai bermunculan. AI mengambil alih tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tinggi. Bidang seperti seni, penelitian, dan interaksi sosial menjadi area di mana manusia dapat lebih berkonsentrasi. Namun, perubahan ini juga menuntut adanya pendidikan ulang dan penyesuaian sistem sosial. Masa depan yang kita pilih. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah AI itu sendiri, tetapi bagaimana kita memutuskan untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan menggunakan AI sebagai alat untuk memperkaya kehidupan manusia, atau membiarkannya menjadi ancaman bagi posisi kita? Semua tergantung pada pilihan kita. Dan pertanyaan paling penting tetap, siapakah aku? Meskipun AI dapat meniru pemikiran manusia, ia tidak dapat meniru emosi, pengalaman, dan nilai-nilai kita. Kita tetaplah makhluk yang merenung tentang eksistensi kita dan berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. AI bisa menjadi rekan kita atau tantangan bagi kita. Namun, yang tidak berubah adalah bahwa melalui AI, kita dapat memperluas potensi sebagai manusia. Selain itu, untuk menghadapi perubahan ini, diperlukan pertimbangan etis dan persiapan sosial. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana Anda melihat era di mana manusia dan AI hidup berdampingan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Masa depan ada di tangan kita. AI mungkin dapat meniru cara berpikir manusia, namun perasaan, pengalaman, dan nilai-nilai kita tetap unik dan tak tergantikan. Kita terus merenungkan eksistensi kita dan berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. AI bisa menjadi mitra atau tantangan bagi kita. Namun, yang pasti adalah melalui AI, kita dapat memperluas potensi sebagai manusia. Untuk menghadapi perubahan ini, diperlukan pertimbangan etis dan persiapan sosial. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana pandangan Anda tentang era di mana manusia dan AI hidup berdampingan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Masa depan ada di tangan kita.